Bagi kalian yang pernah mendaki ke Gunung Kerinci yang terletak di kota Jambi, mungkin kalian pernah melihat sebuah tugu yang terkenal dengan nama Tugu Yuda. Sebuah tugu yang terletak di antara shelter 3 dan juga puncak Indrapura Gunung Kerinci. Di dalam tugu itu, terdapat sebuah tulisan, tempat berpisahnya saudara kami, Yuda Sentika, 23 Juni 1990. Sesuai dengan isi tulisan tersebut, ternyata terdapat sebuah kisah perjalanan yang sangat menyedihkan di balik berdirinya Tugu Yuda Sentika. Dan saya Bayu, inilah ceritanya. Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan gunung berapi tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Gunung ini terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi, dan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, di pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 3.805 mdpl. Gunung ini juga menjadi batas antara wilayah suku Kerinci dengan etnis Minangkabau yang dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan habitat harimau Sumatera dan juga badak Sumatera. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi bertipe stratovolcano yang masih aktif hingga saat ini. Pada puncak Gunung Kerinci, kita dapat melihat dari kejauhan membentang pemandangan indah kota Jambi, kota Padang, dan juga kota Bengkulu. Bahkan Samudra Hindia yang luas dapat terlihat dengan jelas. Gunung Kerinci memiliki kawah seluas 400 kali 120 meter dan berisikan air yang berwarna hijau. Di sebelah timur terdapat Rawa Bento, rawa berair jernih tertinggi di Pulau Sumatera. Di belakangnya terdapat Gunung Tujuh dengan kawah yang hampir tidak tersentuh. Di Gunung Kerinci terdapat sebuah tugu yang dibangun untuk mengenang salah satu pendaki yang hilang bernama Yuda Sentika. Pada saat itu, Yuda merupakan seorang pelajar yang tergabung dengan organisasi pecinta alam di sekolahnya, yaitu Organisasi Elpala di SMA 68 Jakarta. Sudah lebih dari 3 dekade Yuda menghilang, namun jasadnya masih belum ditemukan hingga saat ini. Dan cerita ini merupakan cerita dari sudut pandang Feby, teman Yuda yang pada saat itu menjadi saksi mata hilangnya Yuda Sentika. Peristiwa ini bermula pada saat Yuda dan juga teman-temannya dari organisasi Elpala hendak mengisi liburan mereka dengan mendaki ke Gunung Kerinci, tepatnya di bulan Juni tahun 1990 silam. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, dan salah satu kelompok itu terdiri dari Feby, Agus, Hardi, David, Batara, Tio, dan juga Yuda Sentika. Kemudian, ada satu simpatisan yang lain yang juga ikut bergabung dengan kelompok mereka yang bernama Indra. Setelah melakukan berbagai persiapan, mulai dari perbekalan, peralatan camping, dan juga lain sebagainya, mereka pun sudah bersiap untuk mendaki ke Gunung Kerinci. Setibanya di lokasi, Agus yang saat itu menjadi ketua tim, dia bergegas menemui kepala desa untuk melaporkan kegiatan pendakian mereka. Tidak lupa, sang kepala desa pun memberikan informasi mengenai aturan di Gunung Kerinci. Hingga akhirnya, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mendaki melalui jalur Kersik Tuo yang berlokasi di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Pendakian pun dimulai. Mereka pun mendirikan tenda di base camp kedua untuk beristirahat sejenak sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tapi ternyata cuaca pada hari itu sangat tidak bersahabat, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke puncak pada esok harinya. Pada pukul 3 subuh, ternyata cuaca sudah kembali normal. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, baru setengah perjalanan, cuaca kembali tidak bersahabat. Kala itu perjalanan untuk kembali ke base camp maupun tetap melanjutkan perjalanan menuju ke puncak sama-sama beresiko dan berbahaya, sehingga mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan pendakian dan berharap bisa segera mencapai puncak Gunung Kerinci. Singkat cerita, setelah berjibaku menembus cuaca yang tidak bersahabat, mereka pun
akhirnya sampai di puncak satu persatu. Yuda adalah orang pertama yang sampai di puncak Gunung Kerinci, disusul oleh Agus, Feby, kemudian teman-teman yang lainnya. Dan setelah mereka semua berkumpul di puncak, mereka pun berfoto-foto secara bergantian. Pada saat itu, Yuda sempat berfoto dengan teman-temannya. Lalu tiba-tiba, dia berteriak dan mengatakan kalau dia ingin segera turun karena dia sudah sangat kedinginan. Yuda melempar ke atas ranselnya kepada teman-temannya. Lalu, dia turun dengan berlari. Agus sebagai ketua tim, dia berteriak dan meminta Yuda untuk menunggu. Akan tetapi sepertinya Yuda tidak mendengar teriakan Agus. Sebagai ketua tim, Agus tentu saja merasa sangat khawatir dan segera menyusul Yuda. Feby dan yang lainnya juga segera menyusul mereka di belakang setelah selesai mengemas perbekalan. Agus baru menghentikan langkahnya hingga Feby berhasil menyusul dan bertanya mengenai keberadaan Yuda. Tetapi Agus kehilangan jejak. Agus berhenti karena ia tidak yakin kalau jalur yang saat itu dia tempuh adalah jalur yang benar. Mereka pun berteriak memanggil-manggil nama Yuda. Akan tetapi nihil, tidak ada balasan dari Yuda. Mereka juga yakin kalau jalur yang Yuda tempuh adalah jalur yang salah, karena jalur itu adalah jalur turun ke arah yang sangat curam. Rombongan pun berpencar untuk mencari jalur yang benar. Kemudian, Feby pun melihat botol aqua yang tergantung di atas pohon. Ia ingat bahwa saat mereka naik, mereka melewati jalur tersebut. Mereka pun terpaksa memutuskan untuk turun kembali. Tentu saja, dengan perasaan campur aduk karena sebagian dari rombongan sudah mulai kedinginan. Ditambah, Yuda juga terpisah dari rombongan mereka. Karena konsentrasi yang sudah menurun, salah satu dari rombongan beberapa kali harus terperosok ke bekas aliran lahar yang sangat curam. Feby pun sampai harus menggendong Agus karena kaki Agus mulai kram. Dan setelah melewati perjalanan yang cukup berat, mereka pun akhirnya berhasil sampai di base camp kedua, tempat mereka mendirikan tenda. Karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk naik ke atas mencari Yuda. Mereka pun memutuskan dengan terpaksa untuk menginap lagi di base camp kedua. Dan barulah pada keesokan harinya, Indra dan Feby, mereka berdua turun ke bawah untuk menginformasikan dan juga mencari bantuan untuk membantu menemukan Yuda. Sementara, Agus dan yang lainnya kembali naik ke atas untuk mencari Yuda. Sesampainya di bawah, Feby pun langsung menemui kepala desa dan juga masyarakat sekitar yang berada di kaki Gunung Kerinci untuk menyampaikan informasi tentang hilangnya Yuda. Meskipun kondisi fisik mereka sudah sangat terkuras setelah berjuang turun di tengah cuaca yang sangat tidak baik. Operasi SAR dari tim El Pala baru dilakukan ketika tim dari Jakarta tiba. Melalui koordinasi internal, pencarian pun dimulai pada hari kedua. Pendiri klub pecinta alam El Pala SMA 68, dia menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan segala perbekalan yang diperlukan selama melakukan pencarian Yuda Sendika. Dia mengkoordinasikan segala hal untuk melakukan pencarian terhadap Yuda, mulai dari pembentukan tim SAR, perbekalan, penggalangan dana, logistik dan lain sebagainya demi mencari dan menemukan sahabat mereka, Yuda Sendika. Koordinasi juga dilakukan dengan klub pecinta alam yang berada di wilayah Sumatera, serta pemerintah daerah setempat untuk upaya pencarian teman mereka yang hilang tersebut. Pada saat tim El Pala sampai di Jambi, mereka bertemu dengan pejabat daerah untuk mengkoordinasikan upaya SAR. Dan ternyata, tim dari kepolisian sudah mengirimkan tim SAR-nya terlebih dahulu. Ketika tim sudah disiapkan, semuanya terbagi dalam 6 kelompok tim SRU. Mereka pun dibagi tugas, ada yang berjaga di bawah, dan ada pula yang melakukan pencarian di titik pertemuan terakhir dengan Yuda. Setelah melakukan upaya pencarian hingga 1 bulan lamanya, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya keberadaan Yuda Sendika, kecuali sebuah kupluk milik Yuda yang ditemukan di sekitaran tempat mereka berpisah dengan Yuda Sendika. Karena kemungkinan Yuda dapat ditemukan sangatlah kecil, dan setelah berkoordinasi dengan pihak otoritas setempat, operasi pencarian Yuda Sendika terpaksa dihentikan. Orang tua Yuda sendiri tidak menuntut apapun terhadap sekolah, karena mereka sadar bahwa peristiwa ini adalah murni karena sebuah kecelakaan. Tetapi pada saat itu, berdasarkan penglihatan paranormal,
ibu dari Yuda sangat percaya bahwa putranya masihlah hidup. Beberapa dari tim pencari juga sempat mendengar suara gendang saat operasi pencarian berlangsung. Hingga kejadian ini pun dihubungkan dengan sebuah kisah mistis. Ada yang percaya kemungkinan Yuda diculik oleh orang Bunian, makhluk mistis penunggu Gunung Kerinci.